ya sudutnya. Kemudian yang berikutnya adalah jarak antara AI-1, yaitu antara Z2 dengan Z3. Berarti ini ada jaraknya sebesar L2. Jadi L2 ini walaupun digambar antara Y3 dan Y2, tapi sebenarnya dia adalah jarak antara Z2 dan Z3, bukan Y-nya. Karena Y ini tidak digambar pun tidak masalah. Ya. Ya, kita lanjut. Berikutnya di D ya, D3 berarti jarak antara X3 dengan X2 sudah pasti 0 karena X2 diperpanjang akan berhimpit dengan X3 ya. Kemudian yang terakhir adalah theta I-nya ya, theta 3. Theta 3 di sini sudut antara X3 dengan X2. Masalahnya di ujung ini tidak ada perpetuator, sehingga tidak ada rotornya. Tidak mungkin X3 berputar terhadap X2 karena dia pasif. Maka apa di sini 0 ya? Theta I 0. Nah, di sini ada anomali, ada keanehannya. Jadi di sini di baris ketiga ini tidak terdapat variabel, semuanya konstan. Maka ini menyalahi aturan DH. Kalau menurut saya sebenarnya DH parameter itu mewakili join ya. Kalau di NOV vektor itu terdapat sebuah aktuator, misalkan gripper penjepit atau skru pemutar ya, obeng atau apa yang dia berputar, maka ini ada nilainya mesti ya. Tapi karena di sini di ujung lengan ini tidak terdapat apapun ya, aktuator, maka di sini tidak mungkin terdapat variabel. Jadi ini benar-benar ini bisa dipahami ya. Di sini yang memiliki variabel adalah join aktif. Kalau joinnya join NOV vektor, berarti dia tidak mungkin ada variabelnya. Oke, itu untuk tabel DH. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Bertanya, Pak. Oke, silakan Sander. Itu Pak, saya agak terkadang nggak bingung Pak yang untuk indeksnya, bukan indeks Pak, yang di atas tabel kepala tabel itu Pak. Itu kan alfa I kurang 1 sama A I kurang 1 Pak ya. Apakah tidak bisa Pak ya diganti yang Pak yang di kolom ketiga itu jadi L Pak, L I kurang 1 Pak, soalnya rada-rada Pak sama gitu. Yang mana? Yang ini ya? Iya Pak. Ya, begini Sander, kita tidak boleh mengubah satu metode yang sudah dibuat oleh seseorang ya. Kita ganti-ganti gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk keperluan pribadi nggak apa-apa, misalnya Sander buat robot terus mau hitung sendiri, kemudian bikin nama sendiri itu RI-1, terus itu mungkin gamma I-1, terserah ya. Tapi itu untuk kebutuhan sendiri. Begitu Sander mau publikasi ke jurnal, misalkan mau mempresentasikan ke orang lain, harus standar sesuai dengan standar internasional gimana. Jadi dia parameter ini menggunakan notasi yang sudah dipastikan demikian. Sebenarnya hal ini hanya butuh pembiasaan ya. Karena kita baru 2 pertemuan pakai ini, Anda belum terbiasa. Dulu lama-kelamaan Anda akan biasa. Nah, faktor pembiasaan ini sudah bukan hanya di sini, tapi di apapun ya. Kalau sudah berkali-kali menggunakan akan tanpa pikir panjang sudah tahu gitu maksudnya ya. Jadi kalau Anda semuanya, bukan hanya standar semua kalian, kalau masih merasa kayaknya susah, biarkan aja, biarkan itu mengendap ya. Biarkan, kalau masih bingung itu biasa. Kalau ngerti alhamdulillah, kalau belum ngerti ya biarkan aja itu mengendap ya. Nanti coba dilihat kembali kuliah-kuliah saya.
Atau kalau Anda kurang bisa terjelaskan, bisa tanya teman, atau bisa melihat mungkin video di YouTube. Cuman memang saya tidak menganjurkan 100% melihat di YouTube, karena ternyata beberapa profesor dia juga cara memberi indeksnya ya, bukan notasinya tapi indeks. Ya, misalkan AI, alfa I, DI, dan theta I, dia pakai gitu. Dan itu nanti akan ada selisih tempat ya di penempatan, dan matriks konversinya juga lain. Nah, kalau saya ini pakai yang dari buku referensinya John Craig, yaitu yang banyak digunakan di mana-mana ya. Jadi kalau kita menggunakan referensi yang lain, bisa jadi ada penotasian bukan alfa, A, D, dan tetanya, tapi I-nya ini. I-nya bisa pakai I semua ya, nggak ada yang pakai min 1. Tapi kalau kita kembali ke paper atau jurnal yang dipresentasikan oleh David Hartenberg pertama kali, inilah yang benar, ada yang I min 1 sama I gitu. Jadi ya masalah tadi mungkin dikip aja dulu sender ya, sebelum membiasakan diri. Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau belum, kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Nah, setelah kita dari punya tabel DH, nah kita gunakan matriks konversi ya. Di sini saya tidak menunjukkan perhitungannya, langsung aja kita masukkan ya. Di T01 berarti T01 itu apa sebenarnya? Nolnya itu adalah I min 1-nya, satunya itu adalah I-nya. Jadi kita lihat pada baris pertama. Masukkan variabel-variabelnya dalam matriks konversi. T12 begitu, T23 begitu. Kemudian baru kita kalikan ya. T03 sama dengan T01 kali T12 kali T23, dapatkan hasil akhir. Yang dipilih garis merah itu adalah disebut dengan solusi kinematika dari robot tersebut, dari manipulator tersebut. Solusi kinematikanya. Karena kinematika terkait dengan posisi, bukan orientasi. Tapi kalau suatu saat kita ingin mengetahui orientasinya kemana, maka matriks yang ini, yang susah. Ini matriks ini adalah sebenarnya R03 ya. Ini adalah R03. R03 itu merepresentasikan arah sumbu X3 terhadap arah, bukan arah hanya sumbu X ya. Orientasi X3 Z3 Y3 terhadap X0 Y0 Z0 orientasinya. Namun dalam kebanyakan aplikasi robotika kita lebih membutuhkan hanya posisinya saja, X, Y, Z. Jadi di sini X, ini Y, dari n vektor, ini Z. Dimana kalau robotnya planar maka Z-nya selalu 0, ya kan? Nah, itu. Baik. Lanjut lagi. Jadi solusi kinematika. Jadi kalau kalian mengerjakan soal sampai di matriks jangan berhenti. Sampai di matriks jangan berhenti, harus ditutup dengan maka solusi kinematika manipulator ini adalah X sama dengan yang mana X-nya, Y sama dengan mana Y-nya, Z-nya mana. Ini ada Z sama dengan 0, tapi karena planar hanya disebutkan 2, X dan Y. Baik, kita lanjut. Nah, sebagian besar ini sudah saya terangkan ya, sifat parameter DH pada sebuah join, di mana satu, join putar selalu memiliki nilai theta. Jadi kalau begitu kalian bertemu dengan robot punya ada join putar, langsung itu ada nilai theta I sebagai variabelnya. Nggak usah dicari-cari variabel yang mana, pasti theta I variabelnya.
Karena sudutnya pasti theta. Kenapa sudut dari join putar pasti theta? Karena sumbu putarnya pasti sumbu Z. Dan sumbu Z itu pasti sudut antara X dengan X, namanya theta. Ya. Kemudian juga alfa. Untuk alfa I-1 ada nilainya. Ini teman-teman juga ada pertanyaan soal A dan alfa ya. AI-1, alfa I-1 itu ada jika terjadi perubahan arah sumbu Z. Jadi arah sumbu Z itu kalau selama dia belum berubah, maka alfa selalu 0. Begitu dia berubah arah, ya, misalkan dari arah atas ke arah kanan atau kiri, maka dia akan punya nilai. Kemudian theta I dan alfa I-1 akan bertanda positif jika berlawanan arah jarum jam. Ini sudah kita ketahui dari waktu aturan tangan kanan ya. Kemudian arah putaran itu harus dilihat dari ujung sumbu putar yang ada tanda panahnya ya. Di misalnya melihat yang berputar, yang memutar itu sumbu Z yang kita putar, ya, berarti kita harus memegang seolah-olah kita memegang sumbu Z-nya itu di kepalanya yang ada panahnya. Itu kita pegang di situ, baru kita putar, kita amati dari situ kemana arah perputaran sumbu X-nya. Jika searah jarum jam, maka negatif tandanya. Minus. Kalau searah jarum jam, berlawanan jarum jam, maka positif. Berlaku sama. Jadi kalau perubahan sudut sumbu Z atau alfa bisa berubah jika yang memutar adalah sumbu X-nya. Demikian juga theta. Theta itu adalah perubahan arah sumbu X. Nah, sumbu X ini bisa berubah arah jika sumbu Z yang diputar. Jadi Z sama X ini selalu saling mempengaruhi. Kemudian yang keempat, join geser selalu mempunyai nilai D. Nah, ini untuk join geser ya. Kalau ketemu ada join geser, variabelnya itu pasti D. Pasti di kolom 4 ya, di kolom D. Itu variabelnya. Nah, notasinya juga D. Kemudian yang terakhir, untuk AI-1 dan DI akan bernilai negatif jika arah pergeseran berlawanan arah positif sumbu. Jadi kita ketika memasang frame pada masing-masing join, itu kan kita mendefinisikan panah-panahnya itu. Itu panah itu kan arah positifnya. Nah, nanti misalnya kejadiannya ada frame 1 ke frame 2 itu arahnya bergeser berlawanan arah sumbu positif, maka nilainya akan negatif. Nah, kita lihat setelah ini. Baik, kita perhatikan ini ya. Ini solusi DH tidaklah unik. Artinya DH parameter di sebuah manipulator itu tidak harus hanya ada satu cara pendefinisian. Ini gambarnya adalah robot dengan 3 sendi putar, RRR ya. Parameter di sampingnya itu mewakili hanya 2 sumbu putar, yaitu sumbu frame 1 dan frame 2 saja ya. Frame 1 dan frame 2. Otomatis kalau yang kita lihat adalah frame 1 dan frame 2, berarti nilai yang mungkin ada adalah A1, alfa 1, D1 ya, D2 ya, D2 ya, D1, D2, theta 2 ya, ini yang ada 6 ya, 7 di sini. Oke, kita lihat di gambar yang kiri. Jadi di atas, apa yang unik di sini adalah ada nilai alfa 1 min 90. Kok bisa min 90 ya? Jadi untuk melihat ini arah putarnya ya. Sudut antara, kalau alfa 1 adalah sudut antara Z1 dengan Z2. Z1 ini ke arah atas. Ya.
kemudian set 2 itu ke arah kanan, ya. Kalau kita perpanjang set 2 ke arah kanan, dia akan membentuk sudut terhadap Z1 ya. Pertanyaannya adalah dari arah Z1 menuju ke arah Z2 itu berputarnya ke arah mana? Searah atau berlawanan. Maka sama seperti kemarin, kita harus berada di depannya sumbu X ini ya. Kita harus berada di sini. Harus di sini. Ini kita ya. Harus melihat ke sana. Kita cari sumbu X1, di situ kita berdiri, kita pegang X1, terus untuk mengarahkan Z1 menuju Z2 itu kita rasakan arah putarnya kemana? Searah atau berlawanan di situ. Ternyata searah jarum jam ya. Ya, searah ya. Nah, searah maka nilainya min 90. Ini min 90 ya. Gitu. Nah, kita ambil satu lagi contoh di bawah. D2. D2 min L1. Kok bisa ada panjang itu minus ya? Min L1 D2. D2 itu apa sih? Jarak antara X1 dan X2. X1-nya itu yang ke arah belakang ini, X1, X2-nya ini ke atas. Ya. Untuk melihat L itu, D2 itu min atau plus, kita lihat dari arah Z2. Ya. Jadi ternyata Z2 ini arahnya ke arah kiri. Ya. Lihat, ya. Z2 ini ke arah kiri. Artinya apa? Kalau dari kita mengukur dari arah pusat frame 1, X1 ya, ke arah X2 di pusat frame 2, itu mengukurnya kita dari kiri ke kanan. Sementara Z2 itu dari kanan ke kiri arahnya. Maka L1 nilainya minus. Maka di sini jarak pun bisa minus. Nanti tidak boleh kita ganti positif. Dia bisa menjadi plus apabila Z2 itu mengarah ke kanan. Ya. Kalau Z2 mengarah ke kanan, maka kita mengukur dari X1 ke X2 itu searah dengan arah Z2. Dalam kondisi gambar kiri atas ini dia ke kiri Z2-nya. Sementara mengukur X1 ke X2 itu dari X1 ke X2 itu bergeraknya ke kanan. Ya, itu dua contoh ya untuk bagaimana theta bisa minus atau jarak bisa minus. Oke. Jadi di sini ada 4 solusi yang berbeda. Nilai alfa, A, D, dan theta yang berbeda untuk robot yang sama. Penyebab perbedaannya apa? Penempatan penggambaran frame. Ya, dari 4 robot ini gambar frame-nya beda. Yang mana yang benar, mana yang salah? Semuanya benar. Ya, semuanya benar. Akan menjadi salah jika misalkan Z atau X itu, Z itu tidak digambar sebagai sumbu putar. Itu salah jelas. Selama arahnya saja ke kiri atau ke kanan, itu tidak masalah. Itu akan salah demikian. Untuk X masih bisa dibenarkan. Kalau misalnya arahnya kita ganti-ganti ke arah manapun, ini tidak masalah untuk X. Ya, tapi untuk Z harus menggunakan sumbu putar dari join putar atau sumbu geser dari join geser. Itu tidak boleh dirubah. Dan dengan kemungkinan Z1 itu bisa ke atas, bisa ke bawah, Z2 bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini kemungkinan ada banyak kemungkinannya. Terus kalau semua benar, kita harus bagaimana dong? Apakah ada
ada saran yang lebih baik yang mana ada ya. Coba Anda lihat dari 4 gambar ini yang positif semua. Positif semua. Mana? Itu gambar yang kiri bawah. Itu yang terbaik. Yang terbaik kita menghindari tanda minus itu muncul ya. Karena minus ini sering jadi masalah ketika dia dikalikan dia bisa berubah jadi plus, kadang-kadang lupa dituliskan, itu akan menyebabkan kesalahan pada perhitungan. Jadi diutamakan untuk yang plus semua. Nah, terus pertanyaan lanjutannya, kalau saya nggak tahu, belum ada frame di situ, bagaimana saya membuat frame itu supaya pasti semuanya positif? Ya. Kan pinginnya nanti semuanya positif. Gimana supaya gambar frame sekali langsung positif semua, nggak jadi yang ada yang negatif? Caranya gampang ya. Ikuti yang arahan saya yang dulu. Pertama, menggambar sumbu set atau sumbu putar yang digambar pertama kali kan, itu harus mengikuti arahan ya. Arah rabat lengan dan ke arah yang biasanya kita ketahui sebagai arah positif. Jadi kita lihat gambar join 1 itu ada kemungkinan set 1 ke atas atau ke bawah. Kenapa memilih ke atas? Kalau kita pilih arah set 1 ke bawah, nanti pengukuran kita akan berlawanan dengan arah set 1. Karena kita pasti bergerak ke atas, nggak mungkin ke bawah lantai. Ya. Jadi set 1 kalau digambar ke bawah tidak salah, tapi kurang efektif, kurang baik, nanti akan menimbulkan banyak tanda negatif. Ya. Jadi set 1 digambar ke atas. Kemudian berikutnya set 2. Set 2 itu kenapa digambar ke kanan? Alasan pertama adalah mengikuti arah rambat lengan ya. Jadi kalau kita bergerak di lantai naik ke pusat frame 1, itu kita akan ke kanan. Dari 1 ke 2 itu arahnya ke kanan. Maka set 2 baiknya kita gambar ke kanan supaya terjadi arah positif. Ya. Begitu. Seterusnya demikian, jadi pindah-pindah join itu pastikan Z2 itu digambar searah arah rambat lengan, kemudian juga mengikuti kebiasaan arah positif yang umum digunakan. Arah positif itu yang umum digunakan ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif biasanya. Tapi yang lebih utama kita ikuti adalah arah rambat lengan. Kalau arah kebiasaan positif itu ke kiri, ke kanan positif itu bisa saja jadi salah apabila nanti gambar robotnya ini di mirror ke arah kiri lengannya. Kalau mengarah ke kiri lengannya, kalau saya gambar Z2 ke arah kanan malah jadi minus karena dia berlawanan ke arah dari arah rambat lengan. Jadi gunakan pedoman yang pertama yang lebih utama, yaitu searah arah rambat lengan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Baik, kita lanjut. Ini ada tugas ya. Oke, tugas ini sebenarnya belum ada gambar-gambarnya frame-nya, tapi di sini sudah ada terlanjur saya gambarkan frame-nya. Silakan nanti kalian teruskan saja sampai di terakhir ya. Ini nanti hapus nanti gambarnya biar kalian bisa berimajinasi sendiri. Biar saya hapus saja gambarnya dulu.
pasti sudah terekam ya, tapi nggak apa-apa, nanti biar bisa dipakai ketika mengerjakan gambar ini. Tinggal di copy. Oke. Ya, di sini ada sebuah robot dengan ini join putar ya, join putar satu. Ini dia menempel di dinding, tapi sebenarnya sumbu putarnya tetap tegak lurus ke atas. Kemudian ada join geser di sini, join geser. Kemudian di sini di ujung sini ada join putar lagi. Kemudian ada join putar lagi satu di sini. Dan di ujungnya juga ada grippernya, ini bisa berputar. Ini ada tanda theta di sini bisa berputar. Jadi ada join berapa join? 1, 2, 3, 4, 5 join. Ada 5 join. Pertama tadi gambarkan frame seperti tadi. Nah, ini kok tiba-tiba keluar. Kita gambarkan frame-nya seperti tadi ya. Kemudian setelah itu mencari parameter DH-nya. Nah, yang menjadi kunci di A-nya ya, di poin A ya. Tadi saya bilangkan di slide sebelumnya, solusi ganda tadi. Di mana Anda bisa menentukan ini positif semua nanti parameternya. Dengan memberikan frame secara benar, secara akurat. Ya. Pemilihan yang terbaik. Ya. Jadi ini pertama set 0, set 1 ke atas mestinya ya, arahnya. Kemudian X1 ini ke arah kanan. X0 mau digambar ke arah kanan boleh, ke arah mana pun boleh. X ini tidak menjadi masalah. Ya. Yang jelas kalau ini join putar, dia punya nilai theta, X0 dan X1, ini akan punya arah yang berbeda sebenarnya. Bisa berubah. Kemudian set 2. Set 2 ini arahnya ke arah atas mesti ya, karena ini arah rambat lengan dari, yang saya maksud arah rambat lengan dari base. Kalau kita seperti kita anggap jalan gitu, jalan ya, ini sebuah jalan ya, menuju ke end of vector itu kemana sih jalannya? Ke kanan, terus ke atas kan? Nah, karena dia belok ke atas, maka di sini set 2 kita gambar panahnya ke atas, jangan ke bawah ya. Kemudian ke kanan ya. Kanan ini arahnya tapi tidak ada sumbu set ke arah kanan, karena untuk join ketiga ini juga sumbu putarnya ke arah atas ya. Kemudian ini ada perubahan arah sumbu set dari arah atas menuju ke arah mana ini? Ke arah kita atau menembus ke belakang? Join 3 ini. Join 1, join 2, join 3, join 4 ya, join 4. Join 4 ini bisa ke arah depan atau belakang. Kira-kira ke arah mana? Kita melihat nanti, supaya positif, kita melihat nanti dari arah Z3 kan tadi ke atas ya, Z3 ke atas. Supaya positif gerakannya, ini set selanjutnya, set 4 ini mengarah ke depan atau ke belakang ya, supaya dia positif. Nah, kita lihat dari arah depannya, dari arah lengan ini, dari arah lengan yang menghubungkan kedua join ini ya. Kita lihat dari arah situ ke arah join 3 tadi.
Kalau ada sumbu X3 di situ, kita putar ke arah mana? Berlawanan jarum jam ya. Berarti ke kiri ya. Kita putar berlawanan jarum jam, berarti jatuhnya yang positif itu ke arah depan. Ya, ke arah depan. Tuh, jadi dia ke arah depan, kemudian lanjut ke arah join berikutnya delta 4, ini berubah lagi arah setnya dari arah depan menuju ke arah ini searah sumbu putar dari clippernya ke bawah agak nyerong ini ya. Jadi di situ kita membutuhkan sumbu X4 ya untuk mengubah arah dari set 4 menuju set 5. Jadi seperti itu. Oke, setelah kita gambar sumbu set dengan benar, sumbu X kita nggak perlu khawatir karena sumbu X ini bisa digambar kemana saja. Sumbu Y tidak perlu digambar. Kemudian tulis dengan benar tabel DH itu sesuai poin A ya. Berarti harus sesuai antara tabel DH-nya dengan inisial C frame. Ya. Jadi misalnya nanti Anda menggambar di tugas ya, mengerjakan tugas, ataupun misalnya ujian, frame-nya digambar ke arah tertentu, kemudian ternyata tabel DH-nya nggak sama dengan gambar frame-nya. Gambar frame-nya nyontoh si A, jawaban B tabel DH nyontoh si B, gitu ya. Akhirnya nggak sama. Jadi harus source-nya sama, gitu ya. Jadi di sini dipastikan kalau tabel DH-nya salah, ke bawahnya salah. Jadi soalnya namanya soal berantai ya, bertingkat atau berantai. Jika A itu ada yang salah, maka akan berimbas pada B, C, dan D. Selanjutnya tidak ada masalah. Ya, setelah dapat tabel DH, kemudian matriks T, kemudian hitung kinematik. Diselesaikan sebagai tugas untuk minggu depan. Lanjut, ada pertanyaan mungkin? Ini? Belum ada. Belum, Pak. Baik, kita lanjut dengan kinematika beberapa robot industri. Ya, tentu Anda tidak ingin kinematika itu berhenti sampai 2 lengan, terus ya sudah sampai begitu, karena 2 lengan tidak ada aplikasinya. Ada juga bisa, tapi ya jarang gitu ya. Biasanya kalau di industri lebih dari 2 lengan. Nah, kita lihat robot yang pertama namanya robot SCARA, singkatan dari pendidikan dari Selective Compliance Articulated Robot Arm. Masuk dalam kategori robot articulated arm ya. Articulated arm itu robot yang mensimulasikan lengan manusia ya. Jadi kalau kita perhatikan robot ini punya bahu ya, ini badan ya, ini bahunya, ini berikutnya adalah sikunya, kemudian pergelangan tangannya, dan ini adalah jari-jarinya ya. Cuman posisi dari lengannya ini dia terbalik ya, terbalik. Kalau siku manusia itu bekerja vertikal, ini sikunya bekerja horizontal. Jadi seolah-olah saya sharing ini ya, sharing kamera dulu. Oh maaf, salah pencet.
selain warna foto ada juga warnanya hitam sama yang kuning coco yellow. Warna klasik coco lah. Di sini ada ditulis varian RAM sampai terlalu 63 dan 1283. Ada satu varian yang pastinya jauh lebih mahal. Ini bisa nambah 483. Keterangannya 250. Ya, jadi posisinya ini seperti lengan gini. Jadi lengan yang orang sana bekerja di meja dia gini ya. Tangannya itu mungkin di atas meja gini, jadi horizontal. Kalau kita dalam posisi berdiri kan tangannya vertikal gerakannya. Tapi ini dia posisinya horizontal, menunjukkan orang yang sedang bekerja, mengambil sesuatu gini ya. Jadi siku ini dia bekerja horizontal. Kemudian bahu juga bekerja horizontal, ya. Kemudian tangan, pergelangan tangan ini ke bawah ke atas gini ya. Nah, kemudian jari-jari ini mengarah ke bawah, mengambil sesuatu. Ya, gitu ya, sudah dipahami ya. Itu yang disebut articulated ya. Kemudian kita lihat mana tadi? Oke. Kita lihat di sini ada berapa join? Ada satu join. Ini ada join putar ya. Gambar ini join putar. Ya biasa kan ini, oh ya ada join putar di sini, berarti dia punya theta 1 ya. Theta 1. Kenapa theta 1? Gak theta 2, theta 3, gak theta 0. Karena gak ada theta 0 ya. Theta itu mulai dari 1. Nah, indeksnya theta adalah I. Kalau alfa dan A dimulai dari 0. Perputaran ini butuh sumbu putar. Oke, sumbu putarnya ya. Aduh, miring. Agak susah. Oke, saya gambar ulang. Semoga bisa lurus. Ya, sumbu putar. Sumbu putarnya ini pasti sumbu Z ya. Anggaplah di sini kita gambarkan sama ya, Z0, Z1 ya. Ya. Apakah bawah nanti minus ya? Kalau ke bawah masih benar, tetapi nanti nilai posisi dari lengan-lengannya jadi minus karena berada di arah negatif Z. Ini arah positif Z semua, jadi ke atas. Kemudian X0 terserah ya, X0 mau digambar sana boleh ya, X0. X1 di mana? X1 itu panjang lengan 1 ini, X1 di sini. Antara X0 dan X1 terdapat sudut theta 1. Oke. Lanjut lagi ke join 2. Join 2 di sini putar juga. Ini putar ya. Ini theta 2 ya. Theta 2. Ini sumbu putarnya harus di sini ya. Siku ya. Z2. Gitu ya. Terlihat ya. Warna merah soalnya. Terlihat. Jelas nggak? Jelas Pak, terlihat. Oke, jelas ya. Oke. Oke, jadi ini theta 2, kemudian X1 tadi ini, ya, perpanjang X1 ya ke sana. Perpanjang dari X1 ya. Kemudian X2 di mana? X2 di sini ya. Mengikuti lengan ini. Oke. Perpanjang lagi. X2. Kemudian Z3 ini di join 3 dia bisa bergeser turun sama naik ya. Naik turun ya. Kita buatkan
Z3. Loh, Z3 kok nggak ke atas? Ingat, dia adalah mengikuti arah rampat lengan seperti orang berjalan. Mengikuti jalan ini dia harus belok ke bawah kan untuk menuju ke gripper. Maka Z3 mengarah ke bawah. Kalau grippernya ada di atas, dia akan mengarah ke atas. Z3. Kemudian X3 kemana? X3 ini pergeseran ya, sehingga X3 kita lihat lengannya. Lengan ini bisa bergeser. Ketika dia bergeser, ujung lengannya ada di ujung gripper sini. Di lengan 3 ini, yang vertikal ini ke bawah, ujungnya ada di sini. Di ujungnya ya ketemu si penjepit itu sendiri ya. Berarti disitulah kita meletakkan X3. Ya. Oke. Kemudian masih ada gripper. Gripper itu dia tidak bergeser. Berarti pusat dari frame 4 itu berada di pusat yang sama dengan frame 3 di gripper itu sendiri. Tetapi setnya bisa berputar. Jadi kita bisa gambar setnya ke arah lain. Misalkan, bukan Z tapi X ya. X4 ini bisa berputar. Sudut ini namanya theta 4 ya. Sementara sumbu putarnya sama dengan Z3 ini. Ya, Z4 itu sama dengan Z3 karena merupakan sumbu putar dari gripper. Oke. Setelah kita gambar seperti ini, apa yang bisa kita dapatkan dari parameter DH-nya? Ya? Pertama kita lihat antara frame 0 dengan frame 1 itu pusatnya nggak sama. Ya? Frame 0 ada di bawah, di kaki robot. Frame 1 ada di bahu sini. Ya? Nah, jarak antara pusat frame 0 dan pusat frame 1 ini dia kalau searah dengan sumbu set, berarti jaraknya jarak X ya. X0 dengan X1 jaraknya berapa ini? Ini jaraknya berapa ini dari sini ke sini? Kita gunakan parameter jarak antara dua sumbu X yaitu D ya. D indeksnya mulai dari 1 di D1. Jadi yang parameter yang pertama kita lihat di situ adalah D. Sebelumnya kita sudah lihat satu parameter yaitu theta 1 ya. Theta dan D langsung terlihat. Kemudian yang belum adalah alfa sama A. Wah, ini udah jelas ini Z0 sama Z1 dia berhimpit. Kalau dia udah berhimpit jaraknya 0, sudutnya juga 0 ya, karena arahnya sama, berhimpit, bendanya sama. Jadi alfa 0 dan A0 dua-duanya nilainya 0. Oke, kita lanjut. Pindah ke dari frame 1 menuju frame 2. Perlu kita tulis nggak ya? Kita tulis saja di sini ya. Tulis saja di sini ya. Saya pinjam area sini. Kita sebelum itu ada berapa baris nanti ya tabelnya ya. Ada berapa baris tabelnya kira-kira? 4 baris ya. Yakin 4. 5 sama kepalanya, Pak. 5 sama kepalanya. Joinnya udah berapa sih? Joinnya ada 1, 2, 3, 4. Iya, Pak. Ya, berarti ini 4 ya. Sesuai jumlah joinnya. 5 dengan headernya tabel. Ya.
Ini I, indeksnya di sini tulis saja 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ini kita tulis alfa I-1, AI-1, DI dan theta I. Oke, lanjut. Tadi kita sudah dapatkan bahwa langsung karena dia adalah join putar, saya tulis theta 1 di sini sebagai hasil yang pertama. Theta 1, kemudian jarak pusat frame-nya tadi adalah D1 ya. Sedangkan alfa dan A-nya oke ya. Lanjut. Kita ke baris kedua antara frame 1 dan frame 2. Sudut antara Z0, Z1 dan Z2. Ini kedua-duanya pasti searah ya, karena dia dari kedua join ini dua-duanya vertikal ke atas. Arti sumbu putarnya sejajar, tetapi ada jaraknya. Jaraknya ini disebut dengan A ya, jarak antar Z ya. Dari sini ke sini ya. Ini namanya A1. A1 karena indeks dari A itu I-1 ya. Jadi I-nya 2, A-nya A1. Sudutnya 0 karena Z1 dan Z2 itu searah dan sejajar ya. 0. Jadi di sini kita tulis alfanya 0, 5. 0, kemudian A-nya adalah A1 ya. A1. Permisi Pak. Ya. Bukannya jaraknya L Pak ya? L1. Begini. Kalau kita sudah bicaranya parameter DH, jangan bilang L lagi. Bilangnya A, D, theta, sama alfa ya. Jadi A1 ini kalau di dalam kenyataan mau disebut L1 silakan, tapi dalam konteks parameter DH kita lihat sesuai dengan indeksnya ya, namanya. Ya, L1 oke, tapi di sini namanya A1. Baik Pak, tadi cuma Pak, ternyata yang tabel berikut sebelum ini Pak, di L. Oh, di mana di yang tadi manipulator sebelumnya? Iya Pak. Oh, sebelumnya Pak. Jadi dalam contoh-contoh kalau misalkan, jadi gini ya, kalau dalam suatu persoalan sudah disebutkan nama variabel atau nama konstantannya itu kita ikuti. Jadi misalkan saya kasih gambar, terus di gambar itu sudah saya tulis itu namanya L1. Ya mau tidak mau kita harus menuliskan sebagai L1. Tapi kalau belum ada namanya, tulislah sesuai dengan notasi dari DH. Ini biar nggak bingung nanti ketika mau mengisi tabel konversi ke matriks, karena kita tahu ini posisinya A, ini alfa gitu, karena sudah kita namakan sama dengan variabelnya. Jadi A ini, jadi walaupun A ini adalah sebuah parameter DH, tapi ingat bahwa A itu tidak pernah variabel, dia selalu konstan. Bisa 0 atau bisa konstan. Alfa juga demikian, bisa ada sudutnya, bisa dia 0, bisa konstan, bisa 0. Yang mungkin menjadi variabel itu cuma 2, D sama theta. D pada join geser, theta pada join putar. Nah, dalam kasus yang frame 0 dan frame 1 tadi, D1 yang ini, konstan atau variabel? Konstan pasti ya. Jadi D di sini konstan. Kalau ada join geser, maka D ini menjadi variabel ya, tetanya yang jadi konstan. Oke, lanjut.
Jadi di sini namanya A1, terus sekarang kita ke sumbu X, kita lihat ini X1 dengan X2 bagaimana? X1 kalau saya perpanjang, ya, saya perpanjang ini sebenarnya searah dengan X2 dia. Saya punya kemungkinan begini. Yang pertama, saya menganggap pusat frame 2 itu berada di sini, berada di yang kuning ini, saya gambar kuning ya, yang saya tandai kuning. Saya boleh menganggap pusat frame 2 berada di situ, atau saya boleh menganggap pusat frame 2 berada di bawahnya, di sini. Ya. Ada dua kemungkinan di situ. Yang mana yang dipilih? Kalau saya pilih pusat frame 2 itu di posisi yang atas, maka X2 seperti yang saya gambar sekarang. Ini X2. Ya. Tapi kalau saya pilih yang bawah, maka ini X2. X1 dan X2 boleh digambar menjadi satu. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Yang atas atau bawah? Jawabannya yang bawah lebih baik. Kenapa? Karena kalau saya melihat posisi pusat frame 1 ada di kiri, menuju pusat frame 2 yang di bawah itu langsung lurus. Kena ya. Berarti nanti ada parameter yang 0 di situ. Tapi kalau saya pilih pusat frame 2 itu yang atas, maka ini harus berbelok ke atas. Jadi dia akan punya jarak dari pusat sini ke belokan ini, ke perbelokannya, terus dari perbelokan ke atas ini juga ada, jadinya ada nilai ya. Kalau kita punya dua opsi, yang satunya ada nilai jaraknya, yang satu 0, maka kita pilih yang nilainya jaraknya 0. Sehingga pilihannya jatuh ke X2 yang bawah. Maka saya, biar nggak bingung, ini akan saya hapus. Loh, berarti yang frame 2 itu link apa nih? Lengan yang 3 itu nggak dapat ini, nggak dapat sumbu X. Jawabannya dapat, cuma saya gambarkan di bawah. Ingat bahwa nanti yang terpengaruh adalah panjang lengannya. Panjang lengan itu diukur dari pusat frame ke pusat frame ya. Jangan lihat lengannya, jadi bukan terus karena ini lengan 2 terus lengan 3. Terus panjang lengannya dari sini ke sini, enggak. Ini bukan panjang lengan ini ya. Panjang lengan itu diukur dari pusat frame ke pusat frame. Jadi panjang lengan itu tergantung di mana kita menempatkan menggambar frame-nya. Itu konsekuensi dari perpindahan pusat frame 2 ke bawah itu di nanti panjang lengan 3 ya. Oke. Kita selesaikan dulu yang baris kedua. Untuk DI yaitu jarak antara X2 dan X1. Ini dia berpotongan ya, X1 diperpanjang memotong pusat frame 2, berarti jaraknya adalah 0 ya. Nah, saya ganti merah. Kembali merah aja. Ini 0. Kemudian sudutnya pasti ada karena dia join putar ya, theta 2. Atas theta 1 bawah theta 2.
Kemudian pindah ke baris ketiga. Frame 3, frame 2 ke frame 3. Frame 2 ke frame 3. Alfa, sudut antara Z2 dengan Z3. Z3 itu ke arah bawah, ya, sesuai penggambaran kita. Ini Z3, kemudian Z2 ke arah atas. Kira-kira dari Z2 menuju Z3 itu sudutnya berapa? Positif 180, Pak. Positif 180 atau negatif 180? Kayaknya positif, Pak, karena dari X. Dari X. Artinya kalau saya pegang, saya putar ke kiri, bisa, saya putar ke kanan juga bisa. Oh iya. Boleh. Oh iya, Pak. Jadi ini opsional untuk kasus sumbu set yang dia berubah sumbu apapun ya. Yang dia berubah arahnya tuh berlawanan arah, bisa plus 180 derajat, bisa minus 180 derajat. Tapi karena dia opsional, jelas kita akan memilih yang 180. Ya. Nah, pada pertemuan yang lalu itu juga ada kejadian yang sama ya. Jadi sebenarnya kalau ketemu nilai 180 itu sin-nya bisa sama, min 1 ya. Jadi dalam kasus berubah arah 180 ini kita lebih baik menggunakan arah plus ya. Opsi, karena opsi itu. Kedua-duanya menghasilkan hasil yang sama. Jadi di sini saya isi dengan plus 180. Ya. Plus 180. Oke. Mudah-mudahan cukup terlihat karena kecil sekali. Jadi untuk alfanya plus 180 derajat. Kenapa nggak minus? Karena dua-duanya sama, ini opsional, saya pilih yang plus. Ya. Keuntungannya apa kalau pilih plus, kita nggak repot-repot mikir tanda minusnya. Tadi udah kasih minus apa belum ya? Oke. Kemudian yang A, jarak antara Z2 dengan Z3. Udah pasti ada jaraknya ya, dari sini ke sini. Namanya apa? Jarak ZA ya. A2. A2 ya. Tadi yang sebelumnya A1, sekarang namanya A2. Karena indeksnya I-1, I-nya 3, berarti I-1-nya 2. Ini saya tulis A2. Ya. A2. Kemudian pindah ke, sekarang kita amati sumbu X. Ya. Jarak antara X1 dan X2, ini jelas berhimpit ya, berpotongan. X1 dan X2 berpotongan. Kalaupun tidak berhimpit, dia akan berpotongan. Berarti di sini jaraknya 0. Kemudian sudut. Sudut sudah pasti karena di situ ada join 3, itu adalah join putar ya, sorry. Oh, join 1, join 2, join 3 itu join geser, maaf. Nah, untuk join 2 ke 3. Oke, 2 ke 3. Yang kita perhatikan tadi salah ya. Yang kita perhatikan adalah Z2 dengan Z3 dan X2 dengan X3. Oke, salah. A2 tadi antara Z2 dengan Z3. Oke, A2 benar. Sudutnya 180 benar. Kemudian DI ini tidak 0 ya. Kenapa kok tidak 0? Yang kita amati tadi antara X2 dan X3. Ini X3-nya di bawah ya. Ini X3, X2-nya ada di sini, X2. Ya. Jadi saya membuat kesalahan di sini. Ini tidak 0. Ya. Oke. Terus caranya mana? Caranya ini. Ini jaraknya antara X2 dan X3.
berapa jaraknya di D3 ya. D3. Kenapa D3? Karena indeksnya sekarang 3 ya. Kemudian dia merupakan jarak D3. Saya tulis di sini adalah D3. Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Terakhir untuk theta itu sudut antara X2 dengan X3. Kalau kita lihat di sini, karena dia join geser, X2 dan X3 tidak berubah arah ya. Dia hanya bergeser. Jadi untuk join geser itu uniknya adalah X kita anggap tetap karena dia tidak berputar, sehingga sudutnya adalah 0 ya. Lanjut ke baris keempat. Ini gampang yang ini ya. Baris keempat ini paling gampang. Kita lihat posisi dari pusat frame 3. D. Kita lihat pusat frame 3. Pusat frame 3 dan frame 4 itu bertemu di titik yang sama. Ini ya pusatnya. Di grippernya. Berarti jarak-jaraknya 0 semua. Jarak set dengan set 0 ya, sudutnya 0. Kemudian X dengan X juga jaraknya 0 karena berpotongan semua, titik pusatnya sama. Dan kita isi di sini 0, di sini juga 0, sebelahnya juga 0. Tapi yang tetanya karena ini join putar, gripper itu berputar, pasti punya nilai theta. Theta 4. Theta 4. Nah ini kita lihat perbedaan sama manipulator dua lengan tadi ya. Manipulator dua lengan tadi tidak ada gripper yang berputar. Tidak ada efektornya, tidak ada motor. Ini ada motor ya, yang membuat grippernya bisa berputar. Sebenarnya ada satu gerakan lagi menjepit ya, tapi menjepit ini tidak berubah, tidak bergeser maupun tidak berputar. Menjepit itu hanya menjepit saja, sehingga tidak dimasukkan dalam kinematik. Jadi ini adalah susunan tabel D. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Pak, sampai sini, Pak. Oke, barangkali ada yang selain Sander yang mau bertanya, silakan. Sudah jelas ya, mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas langsung aja. Boleh via chat, boleh via langsung buka open mic, silakan. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Ini tadi sudah kita bahas dengan menggambar-gambar, mencoret-coret tadi ya. Ini sama gini. Ya. Ini gambaran dua dimensinya. Hasilnya seperti ini. Tabel DH-nya tadi sudah kita lihat sama ya. Kemudian lanjut konversi ke matriks T. Sudah dapat matriks T semuanya. Yang belum adalah kinematiknya ya. Kinematiknya belum diselesaikan di sini. Berarti tambahan ya, untuk tugasnya menghitung. Nah ini ya, ternyata memang ada tugas 81, 8 ya, pertemuan ke-8. Enggak, ini salah ya. Jadi tugas menyelesaikan perkalian matriks untuk robot sekarang. Dan tentukan persamaan kinematika untuk posisi UE robot. Jadi itu robot sekarang nanti bukan planar ya, nanti ada nilai X, Y, dan Z-nya.
Oke, kita lanjut. Robot yang berikutnya yaitu scoreboard ER5. Robot ini kita punya di PENS ya, ada di lab lantai 2. Kalian tahu sudah pernah ke lab situ apa belum? Ada 2 atau 3 buah ya, yang satu asli pembelian dari pemerintah Jepang tahun 1988 ya, 88 kalau nggak salah. Yang 2 lagi replika dari tugas akhir mahasiswa. Jadi robot ini kita punya, dia sempat jadi prima donanya PENS ya. Ketika setiap pameran pendidikan itu PENS biasanya membawa robot ini. Kemudian dipamerkan, dia bisa mengambil suatu benda, memindahkan gitu ya. Programnya pakai Zilog Z80. Nah, yang mungkin kalian sudah tahu mikroprosesor ya. Lalu di lab kita punya papan mikroprosesor Z80 itu yang dipakai untuk mendemokkan robot. Apa yang saat ini di lab itu menjadi barang rongsokan ya. Itu dulu pernah jaya ya. Lebih dulu ya. Robot ini tipe articulate menirukan lengan manusia. Ya, tapi kali ini kalau kita amati bentuk lengannya sedikit ini ya, jadi kebalik gini ya. Gimana menggambarkannya ya? Dia sikunya itu, jadi ini bahu. Ini ada bahu. Kuning aja. Ini adalah bahunya ya. Punya 2 sendi di situ ya. Untuk mengangkat bahu ke atas ya. Mengangkat bahu ke atas dan memutar. Yang ini juga bisa berputar ya. Kemudian sikunya ini modelnya kebalik gini ya. Jadi gimana saya turun ya. Jadi gini. Ini siku nih. Siku ya. Kemudian pergelangan sama seperti tadi menukik gini ya. Ini. Ini juga bisa berputar. Kemudian gripper ini juga bisa berputar. Ini juga bisa berputar. Jadi sesuai namanya ER5, dia punya 5 join ya. Dia punya 5 join. Nah, langsung saja kita begitu lihat, wah ini robotnya 5R ya. 5R berarti semua joinnya join putar. Nanti dia punya variabel namanya theta 1 ya, theta 2, theta 3 ya, theta 4, theta 5. Oke. Sedikit sulit diamati, memang saya nggak yakin persis ya. Kalau kita tarik dari pusat kranium, anggaplah kranium ada di bawah sini ya, di kaki robot. Ini X0 ya. Ini kita tarik ke atas. Itu sebenarnya
sepertinya kena atau tidak dengan motor yang melintang ini. Ini ada motor di sini, sendinya. Nah, jadi kurang lebih nanti ada pusat frame di tengah-tengah situ, ya. Gambar lebih aja. Ini di sini ke pojok sana ini ada ini ya. Di sini pusat frame ya. Ya, jadi nah, di sini berarti pusat frame 0 ke frame 1. Di sini set 0 yang ini pasti ya, set 0. Join 1 berada di sepanjang set 0. Jadi set 0, set 1 di sini. Sama. Jadi hampir semua robot tipikal yang seperti ini punya badan yang di situ sekaligus badannya bisa berputar ya. Kita anggap situ ada set 0 dan set 1. Kemudian pusat frame 1 ya. Ini karena ada motor satu lagi, ada motor lagi ya di sini ada motor. Sebenarnya motornya itu ada di bawah sini. Ini motor aslinya. Terus di dalam ini ada rantai yang menghubungkan posisi motor yang di bawah. Ini double motor ya, kiri kanan. Itu kemudian dipakai rantai dihubungkan ke ini joinnya. Kalau kita membayangkan robot yang punya join aktif itu tidak selalu motornya berada di join itu. Contoh di sini join 2-nya ini. Motornya ditaruh di bawah ya. Motornya di sini. Ini motor ya, ini motornya. Kemudian ada rantai ke atas ya. Ada rantai yang menghubungkan motor dengan joinnya. Tetap joinnya itu dianggap di posisi tadi, ya, posisi joinnya, bukan di posisi motornya. Jadi motor boleh ditaruh di mana saja, tapi yang dianggap sebagai elemen aktifnya itu ada di joinnya. Kadang dihubungkan dengan belt, kadang dengan rantai, ya, kadang dengan gear, ya. Tapi itu tidak masalah. Seolah-olah memang motornya tetap dianggap berada di posisi joinnya. Oke, kemudian X1 itu ini, kalau kita melihat X1 itu dia harus membentuk sudut dengan X0 supaya jelas. Saya anggap saja misalnya X1 itu ke sana. X1 misalnya. Kalau saya tarik ke bawah, saya cerminkan ke bawah. Misalkan ini X1, maka ini ada sudut theta 1 putarannya ya. Jadi join 1 itu dia berada di titik di atas, di situ ya. Tetapi di titik yang sama itu juga nanti akan terdapat join 2. Join 2 ya. Nah, set 1 ini merupakan pasti sumbu putar dari motor ini, motor yang kedua ya. Ini memang agak susah gambarnya ya.
Ini dia kayak gini, kayak gini ya, menembus motor ini. Ini set 2. Ini kan join putarnya. Kan join putarnya. Hapus dulu ini ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dengan seksama, ini harusnya dia memotong ke tengah ya. Dia memotong ke tengah. Jadi ini harusnya nyambung ke sini. Nah, kemudian itu set 2. Terus X2 ini searah dengan ini. Ini X2 ini sampai di ya. Ini X2-nya, ya X2 ini. Kemudian set 3 kita konsisten menggambar hanya X sama Z saja ya, nggak ada Y. Ini set 3 merupakan sumbu putar dari motor di siku ya. Inilah, ini namanya set 3 ya. Kemudian dia mestinya ketemu di sini ya. Sini titik pusatnya join 3 ya. Join 3. Join 2 tadi di sini. Join 1 ada di bawah. Saya ingin mengubah sedikit asumsinya untuk frame 1 supaya tidak mengaburkan pandangan kita ya. Di pusat frame 1 akan saya letakkan di bawah bersama dengan frame 0. Jadi ini yang X1, sekarang Anda lihat X1 ya, saya hapus. Saya ingin membiarkan dia di bawah saja, supaya tidak mengganggu. Apa efeknya kalau saya menggambar X1 di bawah, dengan X1 di atas? Apa efeknya? Efeknya adalah ketika saya menggambar X1 di bawah seperti ini, yang sekarang ya, saya menganggap pusat frame 0 dan frame 1 itu berada di titik yang sama. Sementara pusat frame 2 itu berada pada jarak tertentu dari pusat frame 1. Tadi ketika saya menggambar X1 itu di atas, ya, di atas, di sini tadi, di atas ini akan, asumsinya akan beda. Asumsinya adalah frame 1 berada di atas ya, sehingga ada jarak antara pusat frame 0 dan frame 1, sementara antara pusat frame 1 dan frame 2 itu bertemu, berimpit ya. Jadi letak frame 1 yang menjadi pembeda. Akibatnya kalau kita menganggap X1 dan X0 di bawah, antara X0 dan X1 menjadi 0. Sementara kalau X1 dianggap di atas di frame 2, maka ada jarak antara X0 dengan X1, punya jarak tertentu namanya D1 ya. Kemudian di sini lanjut ke join 4. Di sini ada Z4.
Oh, X3 belum digambar. Oke, X3 ini searah lengan 3. X3 searah lengan 3. Gambarnya jadi bertumpuk. Ini adalah X3. Jam setengah kan. Sementara Z4-nya ini, ya, ini Z4, dia mengarah ke tengah-tengah sini, pusat frame 4. Oke, kemudian lanjut lagi X4. Nah, X4 ini sedikit unik ya. Kalau biasanya kita menggambar X3, X2 tadi itu mengikuti lengannya, mengikuti lengan dari pusat frame ke pusat frame. Tapi kali ini untuk Z5 itu merupakan join putar begini. Ini Z5. Saya perlu menggambar agak. Ini kan tadi gripper ya. Ini Z5. Kemudian ini bisa berputar theta 5 ya. Sementara saya punya Z4 yang mengarah ke kiri atau ke depan ini. Ini Z4-nya. Memang agak tidak terlihat ya. Agak lama dalam penggambarannya. Ini Z4 ya. Nah, kita perlu memikirkan ya. Kalau Z4 itu ke arah kita, ke arah kiri tadi ya. Sementara Z5 itu ke arah bawah ya. Untuk mendapatkan putaran Z4 menuju Z5 bagaimana? Kita harus menempatkan X4 di sana. Sehingga putaran itu menjadi positif ya. Jawabannya adalah kita harus menggambar X4 itu ke atas. Ini X4. Ketika kita menggambar X4 begitu ya, kalau kita berada di sini, kita ya, kita memegang X4, terus kita putar berlawanan jarum jam 90 derajat akan mengarah ke Z5. Ya. Selain arah itu nggak bisa ya. Nanti jadinya malah searah jarum jam jadi negatif ya. Supaya positif, X4 saya gambar ke atas. Boleh ya, namanya X boleh digambar kemana saja. Tuh ya, kemudian berarti yang terakhir adalah pusat frame 5 ada di sini, di grippernya. Dengan X5 ini harus nanti membentuk sudut dengan X4, tapi boleh kita gambar ke sana. Ini X5. Kita boleh saja menggambar dua sumbu itu searah, walaupun dia merupakan nanti sumbu yang berputar ya. Jadi sekarang lengkap sudah ya posisi dari masing-masing. Barangkali ada yang mau ditanyakan dengan penggambaran frame ini. Kita cukup sulit ini scoreboard ini. Mudah-mudahan paham ya. Ya, ini memang ada beberapa detail di sebuah robot yang harus kita pikirkan seperti kasus dari X4, penempatan X4. Dalam kebiasaan kita menggambar sebuah X itu mengikuti lengannya, mengikuti fisik lengannya.
Tapi dalam kasus ini karena kita harus berpikir dari set 4 ke set 5 itu positif bagaimana, maka X4 harus digambar ke atas. Itu opsinya ya. Ini paling aman ketika Anda mau menggambarkan frame itu, tentukan dulu sumbu setnya semuanya. Setelah itu Anda pikirkan kemana arah perputaran dari sumbu set itu agar positif, dan di situ Anda tempatkan sumbu X sebagai sumbu putarnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini penggambarannya. Mungkin kita ingin diskusikan sedikit ya. Ini masih ada 4 menit kayaknya untuk membahas keseluruhan tabel DH cukup berat ya. Saya coba aja. Saya bisa menyelesaikan dengan cepat. Mudah-mudahan. Yang khawatirnya nanti ada yang pertama. Silakan dikerjakan. Kita butuh berapa baris kali ini? Enak tapi tugasnya kurang. Mana Pak leadernya? Iya, dengan leadernya itu Pak. Dengan leadernya 6. Iya Pak. 5 baris. Kenapa 5? Karena ada 5 join ya. 5 join. Iya Pak. Jadi kita gambarkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Jelek nggak apa-apa, nanti perbaiki ya kalau. Oke, nanti ini sama I-nya, ini alfa I-1, AI-1, DI, dan theta I. Kemudian kita isi mulai join nilai I dulu kita tulis ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus mulai dari baris pertama. Ini gampang sekali, kita lihat kedua frame itu berada di satu titik. Ini pasti unit channelnya berhimpit, ini pasti 00, D-nya juga 0, dan ini theta 1 ya. Join putar, kemudian dia di base, kedua titik pusatnya berhimpit ya. Jadi 1, maka 00 theta 1 langsung gitu ya. Baris kedua, kita harus melihat jarak antara set 1 dengan set 2. Set 2 itu memotong set 1 ya. Titik pusat ini memotong set 1, berarti jaraknya adalah 0. Sudutnya dari arah set 1 menuju set 2 diputar oleh X1 ya. Jadi X1 dapat memutar set 1 ke set 2 bila kita arahkan ke arah X0 ke arah depan, Dan putarannya adalah berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam dilihat dari arah depan ya. Arah X1 ke arah depan. Oke, berarti di sini adalah plus 90. Ya, plus 90. Kemudian DI dan theta I. DI-nya yaitu jarak antara X1 dengan X2. Ini pasti ada jaraknya, karena X2 ini di atas ya. Dilihat dari titik pusat frame. Kita kan harus menganalisa dari nilai godong-godongan itu berapa Nah, jadi ini jaraknya adalah dari titik pusat ini ke sini ya. Ini adalah jaraknya disebut dengan D2 ya. Oke.
Jadi sini D2, kemudian tidak kelihatan Poso ki berarti poso D2, kemudian tetanya pasti theta 2 ya, karena join putar. Oke. Poso pertama lah Tanpa kita lihat sudah tahu bahwa itu ada theta 2. Nah, karena waktunya sudah 17.10, ini tugas Anda untuk melanjutkan tabel ini sampai selesai. Ya, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Tadi ada tambahan untuk ini juga ya, menghitung kinematik dari logam sekarang. Kita tutup atau masih ada pertanyaan? Cukup Pak. Mulai Pak. Sudah nggak ada pertanyaan? Ya, silakan Saudara. Tugasnya ada 3 nomor Pak ya. Melanjutkan ini juga. Untuk melanjutkan ini tidak apa-apa, bukan sebagai tugas. Ini sebagai pekerjaan mandiri aja ya. Siap Pak. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik Pak. Ya. Jadi tugas cuma 2 tadi. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.